Mastain ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi azmain. Amma ba'du. Tak bosan-bosannya puji syukur kita hadiahkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah tepat hari Sabtu 25 November 2023 kita sudah tersambung dengan Sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah, serta alhamdulillah juga sudah tersambung di TS3 Tegobelo. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Ariati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul Bahagia Kini dan Nanti. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Banyak sekali user-user yang telah hadir di pagi hari ini dari berbagai daerah mancanegara. Bahwa sahabat kultum ini bukan main-main, ya. Sampai Kalimantan, sampai Jawa Barat itu sudah jelas, sampai Bali, sampai Jakarta, Evica, sampai Jawa Malang, sampai Jawa Timur, Sumatera, kemudian Kota Depok. Ada 10 stasiun, 10 user, dan dipancaluaskan lagi dari channel yang lainnya juga. Jadi sahabat kultum ini bukan main-main jamaah yang saya hormati, ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabihi nasta'inuhu wala haula wala quwwata illa billah wala udwana illa ala zalimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa ya bittaqwallah la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun alayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para guru, kebetulan hari ini adalah hari guru juga pada tanggal 25. Kita bisa membaca, kita bisa membuka dunia, bisa jamaah menghitung adalah jasanya guru. Siapa guru tersebut? Kalau di bidang agama, guru itu adalah ustadz. Tolong saya bukan minta dihargai. Karena kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca, tahu cakrawala adalah wasilahnya adalah guru. Kalau dipanggil ustadz, tidak jet, itu adalah juri. Kalau dipanggil tad, apalagi itu tidak sopan sekali. Maka saya lengkapi ustadz. Saya tidak mengucapkan ustadz, tapi karena banyak yang mengatakan Pak Guru, maka disinilah hari guru. Saya tidak meminta, tapi tolong sedikit hargai. Guru umum, matematika, semuanya yang mendidik kita adalah guru. Sekarang tanggal 25 November adalah hari guru. Jamaah yang saya hormati, yang hadir pada malam hari ini, para karyawan, pedagang, pelajar, mahasiswa, dan anak-anak yang berbahagia di kultum ini, ya mudah-mudahan senantiasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah sesembahan yang berhak dijadikan tempat meminta dan memohon pertolongan. Maka mintalah selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ini syukur kita atas limpahan rezeki dan
dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, rasa syukur yang kita wujudkan di dalam segenap lapangan kehidupan adalah pintu gerbang bagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semakin berlimpah ini. Bersyukur adalah pemberdayaan kurnia Allah Subhanahu wa taala, diperdayakan kita. Ini sesuai dengan fungsinya dan menurut petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sebaliknya jamaah, jika manusia ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, tidak pandai mendaya gunakan kurnia Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ajab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih jamaah yang saya hormati. Nah, jelas dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ittadana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingat juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Silakan dibaca dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, doa yang kita panjatkan setiap saat ini adalah memohon kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa jamaah yang saya hormati, ingin kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Suatu permintaan totalitas jamaah yang memerlukan usaha totalitas pula jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, alangkah naib kalau kita memohon kebaikan dan kebahagiaan tanpa dibarengi usaha meraihnya. Doa tanpa putus usaha juga ini jalan terus jamaah. Nah, jamaah yang saya hormati, itu yang semestinya kita lakukan. Karena jamaah yang saya hormati, usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu bohong jamaah yang saya hormati. Jamaah Kultum yang saya hormati, beserta nada dan dakwah CH024 ini untuk masa depan yang dipenuhi kebahagiaan harus ada persiapan sejak dini. Bukan wawasan kita jamaah, bedek sasaran yang akan dituju oleh kita. Kenapa berkoar terus saya jamaah yang saya hormati mengenai tentang agama di frekuensi ini jamaah yang saya hormati? Karena punya visi jamaah yang saya hormati, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin menambah teman yang banyak jamaah yang saya hormati dabah naungan panji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Itu visi tiada lain selain hanya menambah saudara, mengembangkan ilmu. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, jikalau kamu ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, maka 3 yang Anda miliki. Idza matabnu adamin koto amaluhu ila min salasin sadaqah jariyah wa ilmin yataubihi waladin solihin yadulahu. Sedekah bukan saja mengeluarkan harta jamaah yang saya hormati yang dikeluarkan. Minimal menyenangkan hati orang itu jamaah, itu adalah merupakan sedekah. Bagaimana cara menyenangkan? Ya sedikit dalam ucapan jamaah, dalam tindakan. Itu menyenangkan orang lain, merupakan sedekah juga ini. Bukan kita berarti mengeluarkan uang terus jamaah yang saya hormati, sedekah identik sifatnya. Ini yang akan membawa kebahagiaan kita. Begitu jamaah yang saya hormati. Kenapa as-shadaqah tatba'ul balai? Bahwa sedekah itu akan menolak balai. Itu yang akan membawa kebahagiaan kita. Ilmu yang bermanfaat ini misi saya jamaah yang saya hormati. Kepingin saya memiliki radio, kepingin saya memiliki fasilitas dakwah ini, saya ingin mempunyai ilmu yang bisa sampaikan dan saya bermanfaat juga feedbacknya kepada saya sendiri. Saya berbicara, Anda mendengar sama, ganjarannya tidak mengurangi sedikit pun jamaah yang saya hormati. Asal jangan berbicara semua, cukup saya aja yang berbicara. Begitu jamaah yang saya hormati, yang tak kalah penting kita mempunyai anak yang soleh.
Inilah jamaah dambaan kita semua. Kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini jamaah yang saya hormati, bidik sasaran yang akan dituju oleh kita semua. Dan perhatikan beberapa hal ini jamaah. Maka sebagai penuntut kebahagiaan ini sudah selayaknya jamaah mempunyai jiwa yang produktif. Produktif di dalam segala kebaikan agar nilai amal kita jamaah yang saya hormati soleh melejit dengan pesat. Ya. Bagaimana pesan Rasulullah SAW? Amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati adalah yang kontinu meski hanya sedikit. Begitu jamaah. Ukuran kualitas ini bisa terlihat jamaah dari keberlangsungan amal itu. Semakin terjaga amal itu jamaah, maka kian terpuji kualitas kita. Maka jaga sahabat Kultum Insa ini oleh kita semua, para pendengar, pemilik jamaah yang saya hormati, jagalah sahabat Kultum ini jamaah yang saya hormati. Dengan baik saya pesan. Sabda Rasulullah SAW jamaah yang saya hormati terkait soal kontinuitas. Kebahagiaan yang beramal sudah cukup jamaah yang saya hormati tegas membimbing kita semua. Nah jamaah. Dan adalah ia selalu jamaah yang saya hormati Nabi Muhammad SAW bersabda. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus oleh pelakunya. Meski amalan itu terbilang sedikit. Saya tidak banyak. Tidak 2 jam jamaah yang saya hormati. Hanya 3/4 jam saya berbicara. Tetapi istiqomah. Sesibuk apapun saya. Hari ini baru pulang jamaah yang saya hormati. Saya tidak meninggalkan kewajiban saya. Tolong dipahami dan dimengerti jamaah. Nah jamaah yang saya hormati secara pengaruh. Amal yang kontinu ini selain membawa kebahagiaan pelakunya juga ini akan memberikan rangsangan positif bagi orang di sekitar kita. Maka hal ini juga jamaah yang saya hormati bentuk kepekaan sosial yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Khairu al-anas ampauhum linas. Begitu sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain itu adalah target saya. Sebaik-baik manusia di antara kalian ini adalah yang memberi manfaat kepada sesama. Bukan menyusahkan, bukan merepotkan jamaah yang saya hormati. Bukanlah ini jamaah yang saya hormati. Peluang besar meraih kebahagiaan di dalam masa pengabdian kita di dunia ini. Jamaah Kultum Sahabat Insani pada pagi hari ini juga nada dan dakwah. Sebaliknya. Ruang kebahagiaan menjadi sempit jamaah jika pelaku amalan kita ini melawan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak tertib. Begitu jamaah yang saya hormati, persatuan pun tidak tertib, sikut sana sikut sini, ngobrol sana ngobrol sini. Tugas dan tanggung jawab tidak dikerjakan dengan disiplin. Bahkan semakin buruk jamaah kalau kejujuran ini di nomor 17 kan. Artinya apa? Dusta dan menipu ini dijadikan alat untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok. Amat buruklah jamaah perilaku inilah. Yang begini tidak patut dilakukan bagi para pencari kebahagiaan yang sejati jamaah yang saya hormati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala milik sifat jiddiyah atau kesungguhan di dalam kaitannya dengan memperdayakan potensi yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada segenap manusia. Kelola nikmat-nikmat ini dengan optimal, kesempatan yang ada dimanfaatkan untuk menanam benih-benih kebahagiaan, memupuk dan merawatnya dengan baik. Tentu ini jamaah yang sobat disesuaikan dengan batas kesanggupan kita masing-masing. Tentu disesuaikan dengan batas kesanggupan. Poknya lakukanlah sesuai jamaah yang saya hormati menurut poknya. Di bidang dakwah saya. Di bidang perdagangan ada lagi. Di bidang bisnis ada lagi. Di bidang manajemen ada lagi. Jangan sampai patumpang tindih jamaah yang saya hormati. Lakukanlah ibadah-ibadah juga yang sunnah. Untuk menguatkan jiwa kita semua. Supaya apa?
supaya jiwa tetap ini teguh di dalam kebaikan. Nah, dan adalah Nabi Muhammad SAW juga bersabda, lakukanlah amal-amal yang kamu mampu walaupun hanya sedikit. Jamaah, sahabat kultum insani, jamaah nada dan dakwah, agar kebahagiaan pada rizki yang luas, baik yang zahir maupun yang batin, dapat diperdayakan dengan baik, agar anugerah darinya jamaah yang sati termanfaatkan dengan baik. Tidak ada yang sia-sia. Dan sekali lagi, pemberdayaan itu harus sesuai dengan fungsinya dan menurut petunjuk dan aturannya, agar tercipta kebahagiaan kini dan nanti jamaah. Agar bagian dunia yang fana ini mampu kita meraih kebahagiaan sebagai bekal menuju kebahagiaan yang hakiki kelak jamaah yang saya hormati. Ya, jamaah yang saya hormati, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihkanlah kebahagiaan di dalam beramal secara tulus, sesuai petunjuk sunnah dan kontinu. Ini adalah bentuk usaha yang nyata jamaah yang saya hormati. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Ya Allah, semoga doa kami ini diterima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan banyak terima kasih saudaraku Bapak Muhammad dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih Mbah Demit. Mbah Demit, tetap semangat dari Kabupaten Kebumen. Terima kasih Mami Wulan, sehat ya. Terima kasih Layang Gumitir dari Bali, Kabupaten Bandung. Terima kasih Evica DKI Jakarta, Usus Ibu Kota Jakarta. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga sudah memberikan jempol buat Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Cempaka dari Jawa Timur, Kabupaten Malang. Terima kasih Cak Pendek Kilo Whisky Bravo dari Jawa Timur, Kota Batu. Terima kasih Bunda Arianti Nasution dari Sumatera Utara, Kota Pamatang Siantar. Terima kasih saudaraku Ali Imron Sumut. Wah, diberi minuman pagi-pagi ini mah. Perlu gitu nomor rekening saya? Ya, nanti saya kirimkan. Ya, dari Sumatera Utara, Kota Pamatang. Terima kasih Bunda Saripa dari Kota Depok, Ibu Lurah ini ya. Juga terima kasih kepada seluruh sahabat kultum insani yang masih setia di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudahan kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan sesuatu apapun juga. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu kita. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141 yang ada di Digital Voice Audio di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah, serta juga terima kasih buat tim Speak 3 yang di Tego Belo yang sudah terkoneksi, saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya. Mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan khairan. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan mau pakai jalur dipersilahkan gantos.